kompak. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syaibul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang semoga senantiasa di malam-malam istiqomah Allah alirkan, Allah turunkan barokahnya kepada kita semuanya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, semoga Abah beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta senantiasa oleh Allah diberikan selalu barokah sehat panjang umur. Allah tambahkan mustajab doa-doanya. Apa yang beliau programkan senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya sebagai santrinya, kepada jamaah keluarga kita, anak cucu keturunan kita, semoga dapat barokahnya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab dengan rahmat Allah kita semua dijadikan orang-orang yang dimuliakan hidupnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah kita semuanya masih Allah kumpulkan di tempat istiqomah, tempat yang lebih baik dari 1000 kekeramatan, tempat yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah, tempat untuk kita senantiasa berzikir, mengagungkan asma Allah, beristighfar, senantiasa memohon ampunan dari Allah, bersolawat kepada baginda Rasul sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Karena tidak Allah ciptakan langit bumi dan isinya andai Allah tidak mengadakan nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Semua bersolawat kepada baginda Nabi. Daun bersolawat, angin bersolawat, air bersolawat, bahkan Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau memang kamu iman, percaya kepada Allah, percaya kamu berada di dalam daya kekuatan Allah di dalam hidup di dunia ini, maka bersolawatlah kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allah saja bersolawat, malaikat semua bersolawat, maka daun, angin, air, asap, udara, api semua bersolawat. Apa yang ada di langit, bumi dan isinya ini bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kita setiap malam Kamis istiqomah di tempat ini ada yang bimbing bersolat. Kalau di rumah siapa yang bimbing? Betul apa enggak? Kalau di rumah bisa, semua orang bisa baca sholawat. Betul?
tapi mencintai, meraksuk di dalam pembacaan sholawatnya, di dalam cinta kepada baginda Rasul, ini tidak mudah. Butuh ada orang yang membimbing kepada Allah, membimbing cintanya kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Maka saya ucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer wabil khusus Bapak RT Caca yang selalu setia dari pemerintahan desa Telaga Jaya Pakis Jaya Kerawang. Semoga desa ini, Kali Asin desa Telaga Jaya Pakis Jaya Kerawang, ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah. Masyarakatnya tambah barokah. Anak cucu keturunan kita yang hidup di sini ditambahkan barokah oleh Allah. Amin Allahumma. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan di masa yang akan datang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Siapa yang tahu di Batu Jaya itu ada candi jiwa dulu sebelum candi jiwa belum dipugar? Gak ada yang tahu. Betul apa enggak? Begitupun juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa untuk anak cucu kita. Yang pasti saat ini Allah memberikan kekuatan kepada kita. Berdoalah terus kamu, berzikirlah kamu terus mengagungkan asmaku. Jangan pernah kau tanyakan apa yang aku berikan, tapi paksakan dirimu untuk mengikuti kehendakku. Nanti pertolongan-pertolongan dari kuasaku akan aku buktikan dan akan aku tampakkan di dalam hidup dan kehidupanmu di masa yang akan datang. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Betul. Jadi jangan pernah kita tanya untuk apa saya zikir, untuk apa saya doa setiap malam Kamis, untuk apa? Jangan bertanya untuk apa. Satu, wujud syukur kita kepada Allah. La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang mama Papais mataro dulu, papais kue mataro. Betul enggak? Jadi kalau kita sudah ngadep ke Allah harus semangat. Ngantuk taro, capek tahan. Betul enggak? Pusing taro, jangan bawa pusing ke tempat zikir. Jangan bawa hutang ke tempat zikir. Gak bakal siapa yang mau bayar ke tempat zikir. Jangan bawa masalah dari rumah ke tempat zikir. Betul apa enggak? Di tempat zikir harus bahagia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tuh katanya Allah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang sudah aku beri hidayah kepadamu, irji'i ila rabbiki, kembali kamu ke jalan Tuhanmu. Wahai kamu yang tadinya seorang bajingan, wahai kamu yang tadinya orang yang rusak, penjudi, pemabuk, pelacur, ketika Allah berikan hidayah, irji ila rabbiki, tidak punya daya dan kekuatan, dia akan bertobat seketika. Betul apa enggak? Tepuk tangan nanti biar ramai. Betul apa enggak? Kalau sudah Allah memanggil irji ila rabbiki, kembali kamu ke jalan Tuhan. Wahai RT Caca, betul apa enggak? Kamu yang dari dulu tidak pernah kenal pengajian boro-boro istiqomah di Kali Asin, kapan ada istiqomah pengajian begini? Belum ada, baru sekarang. Betul? Tapi ketika Allah berkehendak, irji ila rabbiki, kembali kamu ke jalan Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho. Bawa ridho dulu, bawa ridho dulu, jangan bawa hajat. Hajat mah Allah sudah tahu. Dari rumahnya penuh dengan masalah, Allah sudah tahu. Hidupnya penuh masalah, Allah sudah tahu. Lawang kita lahir telanjang, gak pakai apa-apa. Betul? Mati juga telanjang, sampai kita bisa pakai baju sendiri, bisa tahu bedak kosmetik yang mahal, bisa tahu caranya berdandan. Siapa semua itu? Adalah daya kekuatan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita lahir ke dunia, pusar kita nggak dibuntungin sama Nyi Praji, gimana? RT Caca sekarang lagi buantung ya pusarnya itu. Ulat alit dibuang aja.
Betul apa enggak? Untung Allah berikan pemahaman, copotin tuh pusernya. Nanti kalau sudah gede nggak ribet bawa puser. Benar apa benar? Semua sudah diatur oleh Allah, dipantes-pantesin. Benar apa enggak? Didandanin, dicukupin, disempurnain hidup kita. Diberi anak, anaknya badar-badar gitu. Jangan halal sama anak. Nanti kalau anak kita sudah gede, justru kita akan kangen badarnya. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang punya anak dibawa ngaji begini, mintanya jajan melulu. Aral apa enggak, Bu? Jangan aral ya. Ada kadang orang tua anaknya jajan mulu, dijiwal gitu, diciwit kecil gitu. Ada yang begitu. Belah mana jelema? Allahumma sholli ala Muhammad. Bocah jajan pelit banget, kasih adab mah. Betul apa enggak? Hukum kita waktu kecil emang tahu ngaji begini? Kagak. Apa orang tua kita dulu nuntun kita pengajian istiqomah begini? Tidak, belum ada. Zaman ibu bapak saya belum ada pengajian begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Makanya saya kalau mau malam Kamis gak ada, diada-adain, bikin kue, bikin makanan. Gimana caranya? Pokoknya utang lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pilok di jalan bener Allah gak bela. Betul apa enggak? Saya pengen ngasih makan orang yang ibadah, katanya engkau maha kaya ya Allah, katanya engkau maha cukupi. Alhamdulillah. Gening 4 tahun. Betul apa enggak? Gak terasa. Kemis ketemu kemis, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun. Tahu-tahu uban pada tumpukan atu di jenggot tumbuh atu. Betul enggak? Di atas kuping tumbuh atu. Lah ini beruban udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Yang penting niatnya rodiyah tamardia dulu tadi, ridho dulu. Datang ke tempat pengajian. Ada polis? Ada. Jauh dari Kepu kan, gelap-gelap. Rodiyah tamardia, bawa ridho Allah. Berangkat. Betul. Dari Karanganyar berangkat. Dari Pulau Glatik pakai mobil Dora berangkat. Yang penting ridho dulu. Fadhuli fi ibadi, niatnya cuma satu, untuk ibadah kepada Allah. Jangankan zikir, tidur di tempat zikir dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Tidur di tempat zikir dicintai oleh Allah. Wajabat rahmati, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku. Apa itu rahmat? Kasih sayangku aku berikan. Wajabat mahabbati, cintaku aku berikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau duduk-duduk karena Allah. Amin Allahumma. Duduknya saja dicintai Allah, apalagi zikirnya, apalagi sholawatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Fadkhuli fi ibadi, niatnya satu, ibadah. Hajat memang ada di otak saya, betul? Saya ikut ngaji, ikut zikir pengen lunas hutang, Allah tahu. Betul? Saya ikut zikir pengen kaya, Allah tahu. Saya wiridan pengen punya ilmu, Allah tahu. Semua Allah tahu. Dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Betul apa enggak? Yang penting niatnya fadkhuli fi ibadi, untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah punya niatnya bagus, ibadah hanya semata-mata kepada Allah, maka wadkhulil jannati, kata Allah, masuk kamu ke dalam surgaku, surga dunia, surga akhirat. Alhamdulillah, ditawarin surga sama Allah. Mau apa mau? Mau apa mau? Apa yang kagak mau ke surga? Bener enggak? Orang yang kagak pernah sholat aja pengen surga, yang kagak pernah zakat aja pengen surga. Nggak mau, siapa orang yang mau pengen miskin? Betul enggak? Semua orang pengen kaya. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Betul apa betul? Maka di tempat ini istiqomah tiap malam Kamis datang untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah bilang, kamu tidak akan bisa dekat denganku kecuali kamu harus selalu mendekat. Fazkuruni azkurkum,
waskuruli wala takfurun. Ingat kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, zikir kamu sebanyak-banyaknya. Kalau kita zikir banyak sendiri gak sanggup, kalau berjamaah sanggup apa tidak? Insya Allah sanggup. Betul apa enggak? Zikir sebanyak-banyaknya. Ini jamaah banyak, kalau berjamaah begini banyak apa tidak zikir? Alhamdulillah. Kalau sudah seneng eling kepada Allah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Barang siapa yang senantiasa mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Saya ngebrojol kalam dunia maunya Allah, saya hidup Allah yang menghidupkan, saya mati Allah yang mematikan. Masalah yang ada di sepanjang perjalanan hidup saya semuanya maunya Allah. Itu tandanya kita mentauhidkan Allah, bukan merasa diri. Betul enggak? Merasa semua Allah, baik dan buruk dari Allah, hitam dan putih dari Allah, sehat dan sakit dari Allah, senang dan susah dari Allah, banyaknya masalah, hilangnya masalah, semua dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, tapi terus dia mentauhidkan Allah, semua dari Allah. Habisnya mau gimana? Bener enggak? Kita diuji susah, ya memang maunya Allah begitu. Mau nolak gak bisa. Betul apa enggak? Tapi terus mentauhidkan Allah, sumastaqamu istiqomah, tidak bergeming perasaannya, keyakinannya, karena keadaan sulit, ya, karena situasi kondisi peceklik, tidak bergeming. Sumastaqamu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah kirim para malaikat di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, dikerumuni malaikat-malaikatnya Allah. Harus yakin. Orang kalau sudah zikir harus yakin. Wah, saya habis zikir, senang zikir. Wah, seputar hidup saya ini banyak para malaikat. Betul enggak? Karena itu Al-Quran harus kita ya. Orang yakin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin apa enggak? Semua orang dari Allah akan kembali kepada Allah. Yakin, mati yakin. Tapi ayat pengabulan doa kurang yakin saya. Ayat begitu. Doa akan dikabulkan oleh Allah, itu firman Allah juga. Kamu yakin? Setengah kayaknya. Ayat begitu. Kadang kita membedakan, betul enggak? Padahal sama-sama Al-Quran. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dikerumuni para malaikat. Ala takhawfu, katanya Allah, jangan khawatir kamu. Kamu mikirin apa? Mikirin hidup, mikirin ekonomi. Komo orang mas sekarang di mana-mana terjadi demo. Betul enggak? Yang sudah kaya raya, betul enggak? Seperti Uya Kuya, Eko Patrio, ya, Sahroni, sampai jam tangannya aja 11 miliar coba. Habis gerbek masa. Benar apa enggak? Ya itulah kehidup Allah dalam kelawan wayang. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Betul enggak? Jangan hati. Panggung sandiwara kita ini ada di atas panggung. Makanya jangan banyak ngepoin kehidupan orang mulu, ngaca diri kita. Kalau ngaca biar lamaan. Ini bang ngeliat TikTok 24 jam, ayo begitu. Ngeliat Facebook 24 jam, apa nyureng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaca dirinya nggak pernah. Betul enggak? Ngaca dirinya nggak pernah. Ini panggung sandiwara kita itu perannya seperti apa dan untuk apa? Skenario yang harus kita mainkan itu seperti apa? Kalau kamu seorang petani, petanilah, jadilah petani yang beriman dan takwa kepada Allah. Kalau kamu menjadi seorang pedagang, jadilah kamu pedagang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kamu menjadi seorang pembisnis, jadilah pembisnis yang beriman bertakwa kepada Allah. Kalaupun kamu menjadi seorang pelacur sekalipun, jadilah pelacur yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Emang ada kiai? Betul apa enggak? Emang
Memang iman dan takwa itu apa? Gak ada orang dari kecil punya cita-cita pengen jadi jablay, kagak ada. Gak ada orang dari kecil ditanya sama gurunya pengen punya cita-cita pengen jadi maling, gak ada. Betul enggak? Tapi semua menjalani kodrat irodat dari Allah. Iman, percaya maunya Allah saya begini kiai. Betul. Ada datang ke sini orang kadang minta doa bedak, minta didoain lipstick. Ya, iya. Saya punya anak buah namanya Risna, orang Sumarekon. Kalau datang cakep banget ya, pakai kolor doang, paha kemana-mana. Yang didoain apa? Bedak, lipstick, ya minyak wangi. Padahal ada tutupnya. Kadang saya suka mikir, kok diberi yakin begitu sama Allah? Ya sudah, tiup aja. Orang Allah yang ngasih keyakinan. Betul benar? Berarti masih iman kepada Allah, percaya bahwasanya ulama, orang yang ahli zikir, dekat dengan Allah, barangkali minta barokah doanya. Betul banget? Saya punya warung remeng-remeng biar laris, banyak yang datang walaupun itu laki orang. Bener banget? Lah iya, warung remeng-remeng doanya begitu. Betul banget? Sama artis, ya penyanyi, mudah-mudahan coba tanya sama penyanyi dangdut, pasti kiai minta doanya apa? Mudah-mudahan malam ini banyak yang nyawel. Bener nggak? Kalau bisa dihabisin duitnya, jangan dibawa pulang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul banget? Berarti masih iman kepada Allah. Aman ya, takun, takwa, takluk, menjalani takdir dari Allah. Kadang kita nggak sadar dengan takdir kita. Tiap saat kita yang kita urusin takdir hidup orang lain melulu, takdir hidup kita lupa. Betul banget? Tanyakan kepada yang ngitain adalah Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak mendekat kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tema zikir pada malam hari ini kita doa untuk keselamatan bangsa dan negara. Amin. Karena keadaan bangsa ini, ya, saudara yang satu dengan yang lainnya kadang mudah terprovokasi oleh keadaan. Betul banget? Kita butuh para petinggi butuh rakyat. Betul banget? Orang bodoh butuh orang pintar, orang pintar butuh orang bodoh. Betul banget? Seperti saya bilang di malam Kamis yang lalu, kalau menjadi Dewan Perwakilan Rakyat harus benar-benar mewakili rakyat. Kalau menjadi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya harus menjadi sosok pemimpin yang mau bermusyawarah dengan rakyat. Kalau enggak, ya begitulah dampaknya. Betul banget? Tapi kita sebagai orang yang di bawah, kita memperbanyak doa kepada Allah. Karena apa? Keadaan hancur itu nggak enak. Betul banget? Akan berdampak kemana-mana. Betul? Kita orang Kerawang, kita jaga Kerawang dari perang cekcok saudara. Betul banget? Gak penting bikin kerusakan, bikin kerusuhan, apalagi anarkis, penjaraan segala macam, nggak menguntungkan. Yang terdampak kita, ribut, demo di mana-mana. Yang mau jualan ke pasar, ke kota juga takut ada yang demo. Bener banget? Seluruh akses perdagangan akan tersendat, akan tertutup, akan terhalang, segala aktivitas akan tertunda. Betul banget? Yang tadinya lancar, akhirnya jadi nggak lancar. Jekoneng mau turun, akhirnya pandai-pending. Bener banget? Aturan pan kuning semua kita. Bener-bener. Alhamdulillah, ini banyak dampaknya. Sampai kemarin saya hari Minggu rapat dengan direkturnya itu, ya beliau orang MPR juga. Ya itulah keadaan saat inilah yang membatasi segalanya, sehingga berimbas kemana-mana. Makanya nggak saya posting video kemarin tuh rapatnya. Yang pasti semua tetap terus lanjut diproses, pendaftaran ditutup dari 53.000 sepulau Jawa itu akan diproses bertahap
Ya kita tinggal tunggu waktunya. Tapi cekoneng bukan harapan kita. Betul banget. Harapan kita kepada Allah. Yang namanya usaha, profesi apapun, syarat dan syariat, yang memberikan kejayaan adalah Allah, yang memberikan kesuksesan adalah Allah, yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Kita harus meyakini itu. Betul banget. Sampai kemarin Abah Junedi itu begitu habis rapat bagi-bagi uang tuh 100 ribuan semua itu, ada 30 juta itu, ada videonya. Saking merasa prihatin, jauh, saking butuh pekerjaan dari mana-mana, ada yang dari Semarang, ada yang dari Pati, ada yang dari Situbondo, dari Jember, pada nyampe itu korwil-korwil, diongkos-ongkosin semua. Saking apa? Inilah keadaan saat ini. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita hiasi bulan Maulid ini dengan ibadah kepada Allah. Kita syukuri datangnya bulan Maulid yang mulia ini dengan banyak ibadah kepada Allah. Jangan kita hiasi dengan anarkis. Betul banget. Untung jamaah manakib itu diharamkan demo oleh guru besar. Saya haramkan jamaah manakib ikut demo. Kemarin malam minggu Kliwon di Al-Baghdadi, kan kita lihat sendiri, orang 4 hektar penuh, berapa ratus ribu. Sampai orang mau ngaji saja dianggap mau demo. Di jalan pada dijegatin sama polisi, mau ngaji Kliwonan di Al-Baghdadi, tetap aja jamaah itu penuh. Ya Pak Wawan kemarin ya, ini Pak Wawan nyawer ke atas panggung juga kemarin saya nyanyi itu, tetap penuh tuh 4 hektar. Subhanallah, padahal itu di Bekasi lagi rame malam itu, malam minggu Kliwon itu di Sumarekon itu. Ya kita doakan makanya mudah-mudahan keadaan ini cepat kembali membaik. Amin Allahumma. Karena kita sebagai masyarakat butuh kemakmuran, betul bangga. Dan alhamdulillah Badan Gizi Nasional dapur makan gratis di Al-Baghdadi sudah jadi 5 dapur. Minggu besok sudah berjalan tuh dapur makan gizi gratis itu kan sudah berjalan untuk Kecamatan Rengas Dengklok. Nanti kan akan buka cabang di mana-mana termasuk di Pakis Jaya. Ya nanti anak-anak kita akan dapat makan gratis itu. Ya kadang kan para provokator itu kan begitu, nggak sabar nunggu program, akhirnya disulut-sulut, terjadilah kerusakan di mana-mana. Benar enggak? Aturan pemerintah mau membangun jadi nggak jadi-jadi, orang dihalangin yang ngerecokin. Benar enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu kebaikan apapun kalau direcokin ya nggak jadi-jadi. Benar benar, biarkanlah. Kalau kamu tidak bisa membawa orang lain untuk bisa berbuat baik, jadilah kamu orang yang baik. Dan jangan suka ngerecokin orang yang sedang berbuat baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul banget. Kita masyarakat kecil, biarkanlah pemerintah ini menata meniti soal kekurangan dan kelebihannya. Allah Maha tahu. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kadang presiden udah 2 periode jadi, begitu udah keluar, udah berhenti jadi presiden diusut, ijazah palsu lah, inilah. Bener enggak? Udah aneh pan orang sekarang mah, betul enggak? Itu namanya pinter keblinger, iri mah iri aja. Betul enggak? Sudah lah. Orang jadi presiden itu nggak mudah kalau tidak ada takdir dari Allah. Jadi pemimpin apapun sama, jadi RT Caca ini gak gampang. Oh, pakai ikat batik begitu, emang gampang? Bener enggak? Alhamdulillah. Jadi Pak Haji Kamad nggak gampang, Pak Haji Kamad. Betul banget. Semua perlu proses. Alhamdulillah. Maka kita masyarakat tinggal kita doakan, kita jaga Kerawang ini. Bener banget? Kemarin Makassar gedung DPR dibakar, di Bandung gedung DPR dibakar, coba. Berapa ratus miliar itu kerugiannya? Bener banget? Daripada dibakar, padahal suratnya kayak gadein, bagiin duitnya sama masyarakat. Bener banget? Lah rumah Saroni mobil puluhan miliar, gede-gede gini ya, padahal mah didorong nih ke dealer dijual. Udah jadi duit bagiin. Hilok sama dia mau ditagih sama rakyat ya kagak. Betul banget? Lah ini mah apa? Kayak diusut. Kenapa urba dalmannya apa dipajang-pajang? Benar banget. Alhamdulillah. Iya padahal mah
jam tangan 11 miliar. Ya padahal bawa ke tukang jam tangan, siapa yang mau beli, udah jadi duitnya jual murah aja 8 miliar, bagiin tuh sama masyarakat, bawa ke Kali Asin ke sini 1 miliar. Alhamdulillah dia miliarnya, denger doang nama duitnya, ngelihat duitnya belum pernah bagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Justru yang saya pikirkan begitu saya melihat kejadian begitu, ya Allah, ini mobil puluhan miliar padahal mendorong barang-barang ke dealer, jual jadi duit bagiin. Bener apa enggak? Lah kalau begitu malah dia ngerusak di videoin, ya begitu masalahnya sudah adem nggak ditangkap jadi penjara. Bener apa enggak? Alhamdulillah kita mah tenang, masih orang kampung mah. Betul apa enggak? Kita yang hidup di Kali Asin, di desa Telaga Jaya mah tenang, masih bisa istiqomah, betul? Masih bisa zikir kepada Allah, jauh dari dari virus-virus yang hal-hal begitu. Betul apa enggak? Cuman saya sarankan itu tadi, kurangilah yang namanya nonton media. Betul apa enggak? Kurangi, lebih memperbanyak kita kaji diri dan kehidupan kita sendiri, agar setiap detik waktu kita bisa berevolusi untuk kehidupan kita. Kita bisa menciptakan perubahan. Betul apa enggak? Lihat, saya di sini berapa? 3,5 tahun. Punya duit gak punya duit, ngebangun terus ngeri. Karena apa? Karena saya ngukur waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Semakin tambah bulan, tambah tahun, semakin tua apa tidak? Semakin tua kita semakin lemah, semakin lelah, semakin rapuh, semakin rentah. Betul? Kalau kita banyak di medsos, kita hanya membayang-bayangi dan dihayalkan oleh kehidupan orang lain, akhirnya ingin seperti mereka. Betul apa enggak? Sudah enak amat ya pakai mobil. Benar apa enggak?